Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini di hari Idul Fitri atau Syawal yang ke-7 kita bisa melaksanakan sholat zuhur kita hari ini dengan berjamaah. Kita berharap apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita, amal yang Allah ridhoi, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, sebelum puasa dulu sudah kita sampaikan materi masih tentang ibadah qalbiyah sampai ke poin ke-8, yaitu tentang al-mahabbah dan al-khosyah. Pada siang ini akan kita sampaikan bentuk ibadah qalbiyah yang ke-9, ke-10 dan 11, yaitu ar-raghbah, ar-rahbah dan al-khusyu'. 3 ibadah ini menjadi hal yang sangat penting bagi setiap orang beriman, karena yang namanya ar-raghbah, ar-rahbah serta al-khusyu' itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang namanya ar-raghbah? Ar-raghbah itu tamak, ar-raghbah itu berharap sangat kepada kebaikan dan pahala dari Allah. Ar-rahbah pakai hak itu khauf, kekhawatiran, ketakutan yang juga sangat dari uqubatillah, dari siksa Allah. Sedangkan al-khusyu' adalah hasil dari sikap seseorang yang begitu berharap akan pahala dari Allah, khawatir sekali kepada siksaan Allah, maka akan tumbuhlah rasa khusyuk, kepatuhan, ketundukan yang luar biasa kepada apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat yang menegaskan tentang betapa ar-raghbah itu, ar-rahbah itu, al-khusyu' itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pada surat Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan apa yang menjadi permohonannya dan kami berikan kepadanya Yahya, dan kami perbaiki baginya istrinya, pasangannya. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, dan mereka berdoa pada kami, kepadaku, pada Allah, raghaba wa rahaba, dengan penuh harapan untuk bisa dikabulkan apa yang ia minta, dengan penuh harapan kepada anugerah Allah, wa rahaba, dan dengan penuh kekhawatiran, ketakutan akan siksaan Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Itu cerita tentang nabi yang meminta kepada Allah, dan sesungguhnya para nabi yang lain juga
adalah orang-orang selalu sikapnya raghaban wa rahaban pada Allah itu, berharap sangat akan anugerah Allah, pahala Allah, dan sangat takut kepada ancaman siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berharap dengan sangat kepada selain Allah, berharap apapun kepada siapapun. Seorang anak kepada orang tuanya, bapak maupun ibunya juga harapan yang ia punya harus harapan yang terbatas. Seorang warga kepada pimpinan di lingkungannya juga harapan yang tidak boleh berlebihan. Begitu juga rakyat kepada pemimpinnya. Kenapa? Karena apa yang bisa diharapkan dari sesama makhluk kepada selain Allah itu harapan-harapan yang tidak mungkin akan bisa tuntas dan sempurna seutuhnya. Sehebat apapun orang tua, dia punya keterbatasan. Sehebat apapun seorang pemimpin juga begitu. Seperti apapun kelebihan yang dimiliki oleh makhluknya Allah, tetap dia ada keterbatasan. Begitu juga harapan pada makhluk lainnya selain manusia. Kita berharap, kita sangat mengandalkan misalnya kepada kepada harta yang kita punya untuk bisa menjamin kesehatan kita, menjamin kesejahteraan kita. Itu juga sangat-sangat tidak semestinya kita berharap lebih, karena jaminan yang diberikan oleh harta kita, jaminan yang diberikan oleh fasilitas yang Allah sediakan untuk kehidupan kita, menjaga kesehatan kita, termasuk pada obat yang mungkin kita yakini bisa menyembuhkan penyakit kita, itu sesungguhnya juga jaminan-jaminan yang pastilah ada batasnya. Sehingga ketika kita berobat dengan seorang dokter, berobat dengan obat tertentu, itu pun tetap kita cantolkan harapan kesembuhannya bukan pada obat itu, pada dokter itu, tapi harapan kita tetap harus hanya pada Allah, karena yang memberikan kesembuhan, menjaga kesehatan itu bukan obat, bukan dokter, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jaminan hidup juga begitu. Kita memperoleh jaminan kesejahteraan dalam hidup kita juga bukan dari selain Allah, karena harta yang kita punya semuanya bukan hal yang bersifat kekal, dia hanya sementara, dan hanya ada dua pilihan, harta itu yang mungkin hilang dari kita atau kita yang meninggalkan harta itu. Sehingga jaminan yang diberikan oleh apapun selain Allah itu tidaklah bersifat kekal seperti jaminan yang Allah berikan pada kita semuanya. Begitu juga rasa takut kita, takut kepada penyakit, takut kepada sesuatu yang menakutkan kita, juga tidak boleh ketakutan kita berlebihan, apalagi sampai melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita takutkan ketika ada sesuatu yang menakutkan, semuanya itu sesungguhnya adalah juga makhluk Allah. Sehebat apapun, semenakutkan kayak apapun, tetap semuanya itu adalah makhluk Allah yang tunduk kepada aturan, perintah, dan kendali Allah. Seperti kemarin misalnya kita kena musibah, ada pandemi COVID-19 atau virus corona atau apapun namanya, kemudian yang sekarang katanya ada lagi hal yang membuat kita takut, yaitu hepatitis misterius atau apapun namanya. Umpama pun memang itu ada, tetap ketakutan serta kekhawatiran kita itu harus kekhawatiran yang rasional, yang wajar-wajar saja. Kita harus ikhtiar iya, kita harus berlindung iya, tetapi harus tetap kita yakini ketika Allah tidak berkehendak, maka apapun tidak akan pernah terjadi. Dan sebaliknya, ketika Allah yang berkehendak, betapapun kita upaya maksimal dan sangat luar biasa, tetap kehendak Allah lah itu
yang terjadi. Itulah sebabnya ketika ada sesuatu yang mengkhawatirkan, termasuk misalnya kita khawatir terhadap penyakit yang menimpa kita, Allah memberikan tuntunan pada kita untuk berdoa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru, yang tidak akan membahayakan, la yadurru ma'asmihi, bersama nama Allah, apapun syai'un, apapun yang ada di dunia ini, baik di langit maupun di bumi, kecuali ketika Allah menghendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Nah, ketika kita sudah memiliki rasa raghbah, sikap raghbah, sikap berharap sangat kepada kebaikan Allah, anugerah Allah, pahala dari Allah, nanti juga puncaknya surga dari Allah, kemudian kita juga takut kepada siksaan Allah, kepada murkanya Allah, maka akan tumbuh al-khusyuk, rasa tunduk kepatuhan kita kepada Allah yang tanpa reserve. Dengan begitu juga kita tidak boleh punya sikap khusyuk kepada yang lain melebihi kekhusyuan kita kepada Allah, atau seperti kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tunduk patuh kepada pimpinan kita, tetapi sepanjang pimpinan kita fi taatillah, tidak fi maksiatillah. Ketika pimpinan kita fi maksiatillah, wajib kita untuk tidak mentaatinya. Seorang anak juga begitu, dia harus tunduk tentunya pada apa yang menjadi kehendak orang tuanya, tetapi juga ketundukan seorang anak pada orang tua sebatas ketika apa yang menjadi kehendak orang tua itu bukan fi maksiatillah. Istri juga tentunya patuh pada suami, tetapi kepatuhan istri pada suami itu juga sepanjang suami masih fi taatillah. Guru murid pada guru, rakyat pada pimpinannya juga jangan sampai ada rakyat yang patuh pada pimpinannya, kepada kepalanya tanpa reserve, tidak peduli apakah itu fi maksiatillah atau fi taatillah. Ketundukan yang tanpa reserve itu hanya ketundukan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang lain yang menegaskan tentang betapa kita harus raghbah kepada Allah, harus rahbah hanya kepada Allah. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 59, Allah berfirman, walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Dan andaikan mereka ridha dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan pada mereka, dan mereka mengucapkan hasbunallah, cukuplah untuk kita apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah berikan, sayu'tinallahu min fadli, maka Allah akan memberikan pada kita apa yang menjadi fadilahnya Allah, pemberian Allah dan juga dari Rasulnya. Sesungguhnya kita raghbah, kita sangat berharap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ridha dengan apa yang Allah berikan, kemudian kita tawakal pada Allah dengan kalimat hasbunallah. Kalimat tawakal adalah kalimat hasbiyallah atau hasbunallah. Kita serahkan segala urusannya pada Allah, maka Allah berjanji sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Allah juga akan memberikan melalui Rasulnya apa yang menjadi harapan kita. Dan itu sikap orang-orang yang raghbah, berharap sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para bapak dan sekalian, 3 bentuk ibadah qalbiyah yang juga harus kita lakukan, yaitu raghbah, berharap sangat atas anugerah Allah. Hanya Allah yang boleh kita berharap dengan sangat, tidak boleh dengan yang lain. Yang kedua, rahbah, takut juga sangat, tidak boleh kita takut berlebihan pada yang lain. Kita takut
dengan sangat hanya pada Allah. Dan yang ketiga al-khusyuk, kepatuhan dan ketundukan yang tanpa reserve juga hanya boleh dilakukan seorang hamba pada yang lain-lain. Tidak boleh kita patuh dan tunduk tanpa reserve pada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus bisa menjaga hati kita untuk beribadah dengan hati itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak mensekutukan Allah, tidak melakukan hal yang menzalimi akidah kita, keyakinan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.